Kita sejujurnya belum bersatu. Tasabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kesannya saja, retorikanya kita bersatu, sebenarnya kita masih ingin eksis dengan jati diri masing-masing, mazhab masing-masing, pendapat, kelompok, organisasi masing-masing. Kenapa kita nggak punya wahdah? Ya, karena kita mengalami yang disebut dengan ukhuwah, saling cinta karena Allah, saling tolong karena Allah, saling menghargai karena Allah, saling mendoakan karena Allah, saling mendukung karena Allah, saling menutupi aib karena Allah. Kenapa tidak mengalami kekuatan ukhuwah itu? Karena kita mengalami krisis iman. Allah, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, hidayahnya, berkahnya, rasulnya, akhiratnya bukan menjadi tujuan dan orientasi dalam setiap aktivitas kita. Bahasanya agama, tapi hatinya dunia. Wa 'asaitum min ba'di ma arkum ma tuhibbun. Al-Imran ayat 152. Kelumpuhan terjadi bagi umat Islam dan terutama para juru dakwah adalah karena mereka lebih melihat ghanimah ketimbang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwah, kalau Allah dan Rasul dan akhirat menjadi tujuan dan orientasi dalam setiap harakoh dakwah kita, maka kita akan mengutamakan dakwah. Itu yang menjadi skala prioritas, main goal dalam semua aktivitas kita. Dakwah, 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 tanpa diundang pun dakwah. Sekarang kita menunggu undangan baru dakwah. Sahabat-sahabatku yang Allah muliakan, ulama yang terbaik itu ulama air hujan, yang menghujani siapapun, minimal ulama mata air yang orang datang rindu kepadanya. Jangan jadi air pump. Air pump itu kalau nggak diundang nggak keluar dia, kalau nggak dibayar nggak keluar dia, nggak sikoh dalam dakwah, memilah-milih dalam dakwah. Akhirnya retorika saja, intinya dia mencari duit. Ini ngamen ya ikhwah, atau menjadi juru dakwah air comberan, munafik, dia berbuat maksiat. Dengarkan dengan iman. As-Saff ayat 3. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Nah, dakwah kita utamakan. Kita berkumpul karena kita mengutamakan dakwah. Kita bisa bersama karena mengutamakan dakwah. Jadi benang tasbih walaupun bijinya warna-warni, kalau benangnya adalah dakwah, kita akan bisa bersama ya ikhwah. Islam bisa berkembang karena dakwah. Rasul menyebarkan dakwah, lalu dilanjutkan para sahabat. Sahabat wafat, dilanjutkan tabi'ut tabi'in, lalu salafus saleh. Dan kita bisa begini pun karena dakwah. Maka dakwahlah utamakan. Dimulai dakwah pada diri sendiri, fardiyah, ahliyah, keluarga kita, lalu sahabat-sahabat kita, lalu khususiyah orang-orang penting, lalu ijtima'iyah, tabligh, ta'lim, kemudian umumiyah. Siapapun didakwai tanpa merasa paling suci, merasa paling benar, merasa paling soleh. Kemudian kalau dakwah yang menjadi prioritas, maka yang kedua adalah ukhuwah. Nah, buahnya dari orientasi dakwah itu ukhuwah. Kalau sudah dakwah yang menjadi prioritas, maka ukhuwah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau Allah menjadi tujuan kita, na'budu, kami beribadah bersama, kami mohon pertolongan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, maslahah. Kalau sudah ukhuwah, maka kemaslahannya yang dikedepankan.
Ini saatnya bukan lagi retorika-retorikaan, bukan main-main lagi dalam dakwah, bukan lagi eksis-eksis sendirian lagi. Tidak perlu lagi lah dengan GR, dengan pujian. Tidak perlu lagi sakit hati dengan hinaan. Saatnya kita menjadi teladan bagi umat, jadi mata air, jadi cahaya. Apa yang di hati itu yang dipikirkan, apa yang dipikirkan itu yang diucapkan, apa yang diucapkan itu yang diamalkan. Istiqomah, siqah, lahir batin, taat kepada Allah Jalla Jalaluhu, figur teladan bagi umat. Tidak main-main, tidak lagi menjual-jual, main-main kata, penuh dengan gaya-gaya. Tidak perlu lagi takut dengan caci maki, hinaan, gosip. Dakwah liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Al-Anfal ayat 8. Keniscayaan akan dicaci maki oleh orang mujrimun itu. Fitnah itu memang menyakitkan ikhwah, kotoran, tapi bagi orang beriman, dia bisa olah menjadi pupuk yang menyenangkan, pupuk yang menyuburkan keimanannya. Ketahuilah ya ikhwah, yang paling pantas berdakwah itu siapa? Hamba Allah yang istiqomah, yang tidak main-main dengan kata-katanya. Bukannya surat Fussilat hanya menerangkan innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Lihat setelah itu, waman ahsanu qawla mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Mereka yang istiqomah lalu mereka berdakwah. Ikhwah, al-lugha al-mazuqa, bahasa itu rasa. Umat itu bisa merasakan mana main-main kata, mana yang serius dalam berdakwah, mana yang istiqomah, mana yang dalam setiap kata-katanya yang benar-benar tulus mencintai umat. Mudah-mudahan semua ikhwah Allah bersamakan dalam ridhonya, dalam rahmatnya, dalam ampunannya dan hidayahnya, dalam berkahnya, dalam harakah dakwahnya. Kita bersama, walaupun tidak harus duduk, kita bersama. Suatu saat kita duduk bersama, lalu kita bersama-sama. Puncak perjuangan kita adalah tegaknya syariat Allah di negeri yang kita cintai ini.